Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selmi Nurul Wafa dengan NIM 05788697 dari UPBPJ Bandung Sistem Informasi. Pada kesempatan kali ini saya akan menjawab tugas 3 dari struktur data, yang dimana diminta buatlah program pencarian menggunakan algoritma DFS dalam bahasa Java. Gunakan graf dengan 10 node yang mewakili A0, A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, dan tentukan sendiri nilai hubungan antar node-nya. Lakukan pencarian angka pada graf tersebut dengan DFS. Jelaskan tahap demi tahap proses pencarian dan gambaran dengan rinci prosesnya. Yang kedua, saya diminta untuk buatlah program pencarian menggunakan algoritma BFS dalam bahasa Java. Gunakan graf dengan 10 node yang mewakili A0, A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9. Lalu tentukan sendiri nilai hubungan antar node-nya. Lakukan pencarian angka N pada graf tersebut dengan DFS. Jelaskan tahap demi tahap proses pencarian dan gambarkan dengan rinci proses pencariannya. Oke, untuk langkah pertama kita langsung saja masuk ke VS Code-nya. Baik, ini merupakan tampilan akhir dari soal nomor 1. Saya di sini akan menjelaskan sedikit mengenai DFS. DFS atau Depth First Search adalah algoritma penelusuran graf yang melakukan pencarian dengan cara mengunjungi suatu simpul atau node, kemudian menelusuri simpul-simpul yang bertetangga hingga mencapai kedalaman maksimum pada suatu jalur. Setelah tidak ada lagi simpulan yang dapat dikunjungi pada jalur tersebut, algoritma akan melakukan backtracking atau kembali ke simpul sebelumnya untuk melanjutkan penelusuran pada cabang yang belum dikunjungi. Nah, DFS dapat diimplementasikan menggunakan struktur data stack atau menggunakan metode rekursif. Proses DFS ini dimulai dari node A0, kemudian menelusuri cabang pertama secara mendalam, misalnya A0, A1, A3, A7. Setelah mencapai node yang tidak memiliki anak lagi, algoritma akan kembali ke node sebelumnya hingga target
yang dicari ditemukan. Dengan demikian, karakteristik utama DFS adalah menelusuri graf berdasarkan kedalaman terlebih dahulu sebelum berpindah ke cabang lainnya. Untuk nomor 1, saya akan mencari angka 80 atau N sama dengan 80. Nilai 80 ini berada pada node A8. DFS ini selalu menelusuri sedalam mungkin terlebih dahulu hingga akhirnya target yang kita inginkan ditemukan. Urutan kunjungan node adalah A0, A1, A3, A7, A4, A8, dan pencarian berhenti setelah target ditemukan. Nah, pada program yang dibuat, DFS ini menggunakan rekursi. Baik, sekarang kita akan lanjut ke soal nomor 2. Buatlah program pencarian menggunakan algoritma Breadth First Search atau BFS dalam bahasa Java. Gunakan graf dengan 10 node yang mewakili A0, A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9. Tentukan sendiri nilai hubungan antar node-nya. Lakukan pencarian angka N pada graf tersebut dengan BFS. Jelaskan tahapan demi tahapan proses pencarian dan gambarkan dengan rinci prosesnya. Oke, kita langsung aja buka VS Code-nya untuk soal nomor 2. Oke, ini merupakan tampilan akhir dari soal nomor 2. Nah, pada soal nomor 2, saya mencari nilai 80. Algoritma BFS melakukan pencarian dengan mengunjungi node berdasarkan tingkat atau level. Dimulai dari node akar yaitu A0, kemudian seluruh node pada level berikutnya sebelum turun ke level yang lebih dalam. BFS tersebut mengunjungi node yang terurut ya, seperti A0, A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8. Nah, target berupa nilai 80 berhasil ditemukan pada node A8 setelah BFS menelusuri seluruh node pada level-level sebelumnya. Karena BFS mencari per level, algoritma ini sangat efektif untuk menemukan solusi atau target yang berada pada kedalaman paling dangkal dalam graf. BFS ini merupakan algoritma penelusuran graf yang mengunjungi simpul-simpul berdasarkan tingkat kedalaman atau level. Penelusuran simpul dari simpul awal, kemudian simpul yang bertetangga langsung dengan simpul tersebut dikunjungi terlebih dahulu sebelum melanjutkan ke simpul-simpul pada tingkat berikutnya. Dengan kata lain, BFS ini melakukan pencarian secara melebar, bukan secara mendalam pada satu cabang.
Dalam implementasinya, BFS menggunakan struktur data antrian dengan prinsip first in first out, sehingga simpul yang pertama masuk ke antrian akan diproses terlebih dahulu. Nah, pada graf proses ini berlangsung hingga simpul tujuan ditemukan agar seluruh simpul yang dapat dijangkau telah dikunjungi. BFS ini sering digunakan untuk mencari jalur terpendek pada graf yang tidak berbobot karena mampu menemukan simpul tujuan pada tingkat kedalaman terdekat dari simpul awal. Oke, baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.